Prabowo sebut penghematan anggaran diinvestasikan untuk lapangan kerja. Program MBG mencakup 38 provinsi. Polisi olah TKP penggelapan beras 15 ton. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan seperti biasanya pemirsa, selain 4 informasi tadi kami juga menghadirkan informasi dari Kementerian Merah Putih, Kabinet Merah Putih dan juga sejumlah kepala daerah. Selain itu informasi sejumlah peristiwa dan juga olahraga akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Kita awali informasi menyapa malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghematan anggaran akan diinvestasikan dalam proyek industri untuk mencapai lapangan pekerjaan. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mengelola dana secara disiplin, transparan, dan bebas korupsi demi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya pada peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk menginvestasikan hasil penghematan anggaran pemerintahan pada proyek industri yang dapat menciptakan lapangan kerja. Prabowo menekankan keberhasilan pemerintahannya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin, mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar, yang sebelumnya terkendala inefisiensi dan korupsi. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan pada lebih dari 20 proyek nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada industrialisasi dan hilirisasi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran jangka panjang. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang. Dalam hal yang sama, Prabowo juga menjelaskan bahwa Danantara lebih dari sekedar badan pengelola investasi, namun menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Ia berkomitmen untuk mengelola Danantara dengan transparansi dan membangun pemerintahan bebas korupsi, serta akan terus berjuang melawan korupsi di Indonesia. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka Jakarta. Di sela pertemuan, Prabowo menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menyambut kedatangan Sergei dengan didampingi Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Kepada Sergei, Presiden mengaku gembira dengan kedatangannya. Menurut Presiden, ia juga ingin menjamu Sergei jika waktu kunjungannya lebih lama. Presiden pun sempat menanyakan kabar Presiden Putin. Saya,
Presiden Putin. Kak, jela umay buat juga Presiden Putin. Sehat? Он Ларушенко Стояни? Да, все хорошо. Semuanya baik-baik. Все хорошо, он просил передать вам лучшие пожелания, привет, но самое главное, я привез вам послание от господина Путина. Yang mulia semuanya baik-baik di Rusia dengan Presiden Putin. Beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia, dan lebih daripada itu saya sudah merasa menjawab. Terima kasih. Thank you very much. Wakil Menteri Luar Negeri Arman Nathan Nasir menyebut pertemuan tertutup ini bakal membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang perekonomian, perdagangan, dan juga terutama pertahanan. Ya, melakukan konsultasi kepada Pak Presiden dan mungkin akan tentunya akan membahas berbagai aspek hubungan bilateral kita, termasuk khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga tentunya di bidang pertahanan. Yang beliau kan Presiden untuk ketemu Menko Polhukam, mungkin akan lebih tepatnya Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan isu-isu apa saja yang sudah dan akan dibahas. Akan ada kerjasama juga berarti sama anak. Mungkin nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Diketahui pertemuan Sergei Shoigu dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari kunjungan kerja Sergei ke Indonesia dan juga Malaysia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. CEO Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Ruslan Ruslani, mengungkapkan strategi awal yang akan dilakukan untuk mewujudkan mimpi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan berfokus pada pembiayaan di bidang hilirisasi hingga energi baru terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Ruslan Ruslani, mengungkapkan langkah strategi awal usai Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya menjadi CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ruslan mengatakan pihaknya akan fokus di beberapa sektor, yakni di bidang hilirisasi, energi baru terbarukan, hingga bidang pangan. Dirinya menyebut dari total aset BUMN yang masuk ke Danantara sebesar 900 miliar US dollar. Sedangkan dana awal yang dikelola untuk proyek tersebut sebesar 20 miliar US dollar atau setara 324 triliun. Ya, mungkin perlu saya luruskan ya, ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini nilai total asetnya adalah 900 miliar dolar. Ya, itu dan memang tadi sampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Dari Jakarta, Farizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrat menegaskan bahwa ujian politik yang dialami usai ditinggalkan Koalisi Perubahan telah membuat partai semakin solid dan juga kokoh. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya di Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sambutannya di acara Kongres 6 Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa Partai Demokrat pernah mengalami masa sulit saat Koalisi Perubahan meninggalkan Demokrat. Meski demikian, AHY menuturkan Demokrat berhasil bangkit dan memilih jalan politik yang lebih baik dengan bergabung dalam koalisi yang mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY turut mengungkapkan rasa syukurnya karena Partai Demokrat saat ini menjadi bagian penting dalam perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024 hingga dipercaya untuk berkontribusi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut
justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Sehingga bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ketiga ujian besar tadi dengan segala suka dan dukanya secara umum telah membuat kita, yang pertama, semakin kuat, semakin kokoh dalam ikatan soliditas dan solidaritas. Dari Jakarta, Cian Nabila, Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Gubernur Maluku Utara Shirley Coanda menjadi sosok yang populer dalam kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang. Di mana Shirley juga tampak beberapa kali melayani permintaan foto oleh sejumlah kepala daerah. Hal tersebut terjadi seusai Shirley mengikuti kegiatan ibadah hari Minggu di gereja yang ada di lingkungan Akmil Minggu 23 Februari 2025. Adapun Shirley sendiri menyatakan siap untuk mengikuti materi yang disiapkan hari ini. Untuk diketahui, agenda para kepala daerah dimulai dengan sarapan dan berlanjut ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Para kepala daerah yang beragama Kristen sempat memberikan persembahan pujian di saat kegiatan ibadah. Sedangkan untuk para kepala daerah beragama Islam, mengikuti jalannya tausiah oleh kiai dari Kementerian Agama. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan fasilitas ibadah bagi seluruh peserta. Tadi dari mana ini Bu? Dari gereja. Oh, dari kami gereja. Rame-rame pergi ke gereja tapi masih dalam kawasan Akmil juga. Oke, habis ini kegiatannya apa Bu? Kegiatan memulai mengikuti materi-materi yang sudah disiapkan. Oke, siap. Terima kasih. Terus semangat ya Bu. Ya. Selanjutnya, para kepala daerah mengikuti materi yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Su Holding, dan kontraktor kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Penetapan 7 tersangka itu merupakan hasil dari penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kepala Pusat Penerbangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar, menyampaikan penetapan 7 tersangka kasus korupsi PT Pertamina tersebut dilakukan usai pihaknya melakukan gelar perkara dan ditemukannya serangkaian bukti tindak pidana korupsi. Sejumlah alat bukti yang cukup itu ditemukan berdasarkan keterangan dari 96 saksi dan keterangan ahli maupun berdasarkan bukti dokumen elektronik yang kini telah disita pihak Kejagung. Akibat perbuatannya, 7 orang tersangka itu pun terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 3 Junto, pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Dan pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka.
usai resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Ketujuh tersangka ini pun kini dilakukan penahanan oleh pihak Kejagung selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait rapat koordinasi menyambut puasa. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut. Menjelang Ramadan hingga libur Lebaran, pemerintah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran kementerian lembaga guna mengantisipasi lonjakan harga serta menjaga stabilitas seluruh lini sektor. Salah satu poin yang diterapkan pemerintah yakni penerapan diskon tarif tol sebesar 20% selama libur Lebaran tiba. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Ludwig Frederick Paulus, menyampaikan rapat koordinasi yang dilangsungkan bersama 12 kementerian lembaga menghasilkan beberapa inti poin. Pemerintah akan menjamin keberlangsungan ibadah Idul Fitri ke depannya agar terselenggarakan dengan aman dan nyaman. Adapun masyarakat ke depannya tidak perlu khawatir terhadap stabilitas bahan pokok, di mana secara keseluruhan akan terjaga secara terkendali. Selain stabilitas bahan pokok, diskon tarif pesawat bagi pemudik tengah dikomunikasikan dengan beberapa pihak terkait. Selain itu, rapat ini juga mengkoordinasikan kondisi jalanan yang berlubang kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilintasi selama arus mudik hingga arus balik berlangsung. Prinsip kami rapat cukup panjang, 5 jam, karena ada 12 kementerian atau lembaga yang paparan. Ini kita maksudnya kumpul atau mendengarkan kesiapan dari kementerian dan lembaga masing-masing menghadapi bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, termasuk di situ Nyepi. Artinya kita membahas mulai dari pertama tentang perayaan ibadah Ramadan, kemudian nanti ada arus mudik, kemudian ada perayaan Idul Fitri, dan di situ juga ada bagaimana masyarakat mengisi liburan dengan berwisata, ya. Kemudian terakhir tentunya arus balik. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV.
Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pelaksanaan makan bergizi gratis saat bulan puasa akan tetap dilakukan. Dadan menyebut nantinya menu pada makanan yang akan diubah agar makanan dapat bertahan lama hingga dapat juga dibawa pulang. Menjelang bulan Ramadan, program makan bergizi gratis akan tetap dilakukan di sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis saat bulan Ramadan akan tetap berjalan. Dadan menyebut nantinya akan ada perubahan pada menu dan tempat makannya, karena nanti makanan akan diberikan dapat dibawa pulang menggunakan kantong kertas. Selain itu menunya pun akan berbeda dengan biasanya, seperti bubur kacang hijau atau kolak, sehingga dapat bertahan lama dan dapat dikonsumsi setelah berbuka puasa. Makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Ya, jadi bentuk makanannya bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Ya, mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat. Ya, jadi tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag, tapi tahun ini alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi, di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. BGN juga nantinya akan melakukan uji coba pada daerah yang mayoritas non-muslim, sehingga tidak mengganggu kepada siswa yang sedang berpuasa. Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program MBG telah berjalan di 38 provinsi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal ini setelah melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di 38 provinsi. Pernyataan ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana setelah melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam keterangannya, Kepala BGN menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan langkah penting dalam pemerataan akses gizi untuk masyarakat. Dadan juga menyatakan bahwa program tersebut kini telah melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi. Ya, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini dan hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan, dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk memperluas akses gizi bagi masyarakat dengan penyesuaian distribusi makanan selama bulan Ramadan, seperti memberikan makanan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Makanan yang diberikan seperti susu, telur rebus, kurma, dan buah dirancang agar tahan lama dan bergizi seimbang. Selain itu, pengemasan makanan akan menggunakan bahan ramah lingkungan yang dapat ditukar kembali oleh anak-anak untuk mengurangi sampah dan mendidik mereka untuk disiplin. Program ini akan dievaluasi secara rutin, termasuk untuk daerah non-muslim, untuk memastikan efektivitasnya hingga Idul Fitri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Haris Bobiho memimpin apel perdana mewakili Wali Kota Bekasi yang sedang bertugas di luar kota menjalani retret bersama kepala daerah lain. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan akan menyusul ke Akademi Militer Magelang pada tanggal 27 Februari 2025 mendatang dan langsung diberikan pengarahan oleh Presiden Prabowo.
Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan usai dilantik berkomitmen bersama Wali Kota Bekasi menjadikan Kota Bekasi keren dengan nyaman kotanya dan sejahtera warganya. Ia tegaskan bahwa semua harus berkolaborasi dari aparatur semua pihak dalam dukungan ke depannya agar keberhasilan pelayanan publik yang prima. Inginkan bahwa tidak lagi komplain. Patri mencanangkan zero komplain dalam strategi depan agar supaya nantinya seluruh pelayanan ketika keluhan yang masuk langsung kita cepat respon. Dan sudah mulai dilaksanakan oleh teman-teman OPD. Pak, menindaklanjut dari yang zero komplain tadi nantinya ada satu platform khusus aplikasi nggak sih Pak untuk kita sudah punya satu dua ya. Oh, baik. Satu atau mereka bisa langsung WA ke bahkan ke Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, kepada OPD, bahkan ke Pak Sekda, dan seluruh OPD bisa langsung. Atau mereka datang langsung komplain, silakan. 24 jam. 24 jam. Respon cepat nggak Pak? Ya. Respon cepat. Ya. Respon cepat. Jalan rusak kita langsung kirim. Ini versi cepat kita untuk langsung. Nanti pelayanan 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam nih Pak? Insya Allah 1 kali 4 jam. Kita sampaikan segera. Supaya komplain masyarakat ini, kecuali hal-hal yang agak berat harus dilaksanakan, berarti kan perlu waktu. Jadi kalau yang kecil-kecil segera kita laksanakan. Selanjutnya, Wakil Wali Kota menegaskan keberhasilan dalam memimpin bersama Wali Kota Bekasi untuk selalu berkolaborasi seluruh elemen dan tidak ada lagi kelompok-kelompok mengatasnamakan bagian dari Wali Kota atau bagian dari Wakil Wali Kota. Semua menjadi satu tubuh dalam pemerintahan Kota Bekasi. Memasuki bulan suci Ramadan dalam pekan ke depan, Haris Bobiho ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan jangan dijadikan alasan dalam berpuasa sebagai kurangnya semangat dalam melaksanakan tugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan merubah persyaratan perekrut untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan juga sarana umum atau PPSU. Nantinya bagi yang ingin mendaftar menjadi PPSU syaratnya hanya memiliki ijazah sekolah dasar saja. Penyederhanaan persyaratan dilakukan guna mempermudah masyarakat yang ingin melamar menjadi petugas PPSU atau pasukan oranye. Nantinya perubahan persyaratan untuk menjadi petugas PPSU akan dituangkan dalam sebuah peraturan gubernur atau pergub. Meski demikian, Pramono belum menjelaskan kapan pergub itu akan dituangkan. Nanti kami akan memberikan kemudahan saudara tidak perlu dievaluasi setiap tahun. Saya termasuk akan merubah peraturan gubernur untuk PPSU, pasukan orange, yang sekarang syaratnya SLTA saya akan rubah menjadi SD cukup yang penting bisa baca tulis. Tetapi bagi PPSU pasukan oranye yang tidak semangat bekerja, tidak rajin bekerja sesuai dengan kontrak ataupun perjanjian yang dibuat dengan saudara-saudara, maka konsekuensinya juga ada. Lebih lanjut, Pramono menyampaikan akan membuat pasukan PPSU nyaman bekerja, namun di satu sisi PPSU harus rajin bekerja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Senin malam. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain yang dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 8 jam, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menahan Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut, Kabupaten Tangerang. Keputusan penahanan terhadap Arsin bin Asip ini diambil penyidik dalam gelar perkara khusus yang dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin malam. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, Septian Prasetya Wicaksono, dan Chandra Eka selaku penerima kuasa. Penahanan keempat tersangka dilakukan penyidik agar mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan, mengingat kewenangan yang dimiliki Arsin bin Asip. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kini mendekam di rutan Barreskrim Polri. Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah berkoordinasi dengan Kejaksaan agar berkas dari para tersangka segera lengkap atau P21. Setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian
Kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Diketahui keempat tersangka tersebut diduga terlibat secara bersama-sama memalsukan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Dari hasil penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi yang diperiksa, para tersangka memalsukan 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik di kawasan perairan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menerima audiensi komunitas sahabat disabilitas. Pertemuan tersebut diantaranya membahas perekrutan dan penempatan magang sahabat disabilitas di industri profesional. Pertemuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dan komunitas disabilitas diunggah melalui akun sosial media Instagram @ImmanuelEbenezer. Pertemuan tersebut diantaranya membahas perekrutan dan pemanggangan sahabat disabilitas di industri profesional, termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan memiliki BLK atau Balai Latihan Kerja yang bisa dimanfaatkan. Kita diskusi banyak hal yang menarik terkait misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan ada BLK yang bisa menambah skill dan sebagainya. Kawan-kawan disabilitas ini kita ada PP nomor 60 tahun 2020 tentang unit pelayanan disabilitas, kemudian bidang tenaga kerjaan. Jadi kawan-kawan disabilitas itu kalau mau kerja itu dilindungi oleh undang-undang. Semua pihak terkait diharapkan terlibat dalam menciptakan ekosistem setara untuk teman-teman disabilitas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD menggelar bakti sosial di Pavilion Kartika RSPAD Jakarta Selasa siang. Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan juga estetika Abraham Arimuko ini menyampaikan bakso selama Selasa siang ini untuk mengobati penyakit kulit yakni psoriasis dan juga vitiligo. Bakti sosial dimulai sejak pukul 10 pagi. Baksos ini bekerja sama dengan Kolegium Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, serta pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau Perdoski. Dr. Abraham Arimuko mengatakan, pelayanan kesehatan ini untuk penyakit psoriasis dan vitiligo. Pelayanan baksos menggunakan alat laser. Ya, jadi baksos ini adalah baksos tentang pelayanan kesehatan kulit yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto bekerjasama dengan Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia dan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Jadi acara pada hari ini adalah pelayanan kesehatan untuk mengobati penyakit kulit yaitu psoriasis vulgaris dan vitiligo dengan mempergunakan alat laser. Sementara itu, Dr. Rita menyebut pasien yang dilayani dalam baksos hari ini ada 20 orang, di mana 10 orang psoriasis dan 10 orang vitiligo. Kita 2 kasus penyakit yaitu psoriasis dan vitiligo dengan jumlah masing-masing 10, di mana kita ketahui bahwa kasus psoriasis dan vitiligo ini sangat banyak sekali ya dok ya terjadi di masyarakat, dan kita sebagai dokter spesialis kulit berkewajiban untuk membantu karena kedua penyakit ini sangat berpengaruh kepada kualitas. Dr. Rita Maria berharap fasilitas baksos ini dapat membantu pasien agar tertangani dengan baik hingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Di lokasi yang sama, RSPAD juga menggelar seminar edukasi kanker serviks dengan tema support system dalam proses kesembuhan pasien di kompleks RSPAD. Baik, pesan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh bidan Indonesia yang ada di Indonesia, lebih sering untuk mempromosikan untuk hidup sehat dan lebih banyak lagi konseling atau KIE kepada seluruh wanita yang ada di Indonesia agar mau dan datang untuk melakukan IPA tes, dan di mana IPA tes adalah gratis, dan kita yakin dengan edukasi bidan maka target untuk melakukan IPA tes akan terlaksana. Terima kasih.
Udur Diana Tumanggor selaku Ketua IBI PD Jakarta berpesan untuk hidup lebih sehat dan dapat melakukan konseling kepada wanita seluruh di Indonesia serta melaksanakan IPA tes. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghantarkan sejumlah informasi lainnya terkait polisi olah TKP penggelapan beras 15 ton selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat menggelar olah tempat kejadian perkara usai adanya laporan warga terkait penipuan dan penggelapan beras seberat 15 ton yang dikirim dari Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini juga polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah truk tronton ekspedisi masuk ke dalam sebuah gudang di Jalan Komplek BNI Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah orang juga tampak melakukan aktivitas penurunan beras dari dalam truk ke dalam gudang. Di hari yang sama tampak pula truk tronton yang berbeda keluar dari dalam gudang, menuju ke kawasan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Pasca korban melapor, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat langsung bergerak cepat dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi gudang pertama kali diturunkan. Pelapor korban adalah dugaan kasus penipuan dan penggelapan seberat 15 ton beras yang dikirimkan dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita melakukan cek TKP perkara 372-374 yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Yaitu perkaranya yaitu penipuan penggelapan pengiriman bantuan pangan beras yang harus dari Palembang yang harusnya ke arah Cipondo, namun dibelokkan sama pelaku ke daerah Wijaya Kusuma, Jelambar, Jakarta Barat. Bang, kalau untuk total berasnya sendiri yang didapat dari laporan pelapor sendiri berapa, Bang? Itu sebesar di 15 ton. 15 ton ya, Bang. Untuk pelaku sendiri, Bang, untuk saat ini gimana, Bang? Masih kami lidik ya. Untuk kepemilikan gudang ini masih kami lidik dalam taraf penyidikan tentang keterlibatan yang punya gudang. Untuk identitas pelaku apa sudah dikantongi, Bang? Untuk identitas pelaku sudah kami kantongi mulai profiling. Untuk itu nanti kami lakukan penangkapan. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa kita lanjut, kebakaran melanda bangunan 2 lantai di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kencangnya hembusan angin membuat api merambat dan membakar bangunan hotel yang berada di sebelahnya. Api dengan cepat membakar bangunan 2 lantai yang dijadikan mes karyawan vendor di Jalan Pasar Glodok Selatan, Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam video amatir yang sempat diabadikan warga, besarnya kobaran api ini telah merambat ke salah satu bangunan hotel yang lokasinya bersebelahan.
Hembusan angin yang kencang membuat proses pemadaman yang sedang diupayakan petugas pemadam menjadi terkendala. Bahkan kepanikan pengunjung hotel sempat terjadi saat melihat api, di mana mereka berhamburan melarikan diri saat melihat api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Kalau awal dari sini, ini mes ya, belakang sini ya, mes karyawan, ada mes karyawan tapi bukan hotel punya, gitu. Bukan hotel punya, nah ini merembet ke hotel. Itu cerita awal dari mes lah. Oh, berarti ini hotel ini merambatan dari mesnya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk awal api ini dugaannya dari apa Pak? Nah itu kita belum tahu nih, kalau masalah itu apinya dari mana, sumbernya kita masih belum tahu. Gitu. Dari hotel sendiri apa ada korban luka atau korban jiwa? Nggak ada. Berarti tidak ada korban luka atau korban jiwa Pak ya? Tidak ada, udah turun semua. Oh, berarti. Mana itu fungsinya untuk mes karyawan, cuman bukan dari ini ya? Dari hotel ya? Bukan. Setahu saya dia kerja sama apa gitu, vendor apa gitu. Kita juga kurang jelas ya. Berarti dapat dipastikan ini hotel ini kena imbasnya aja Pak ya? Betul. Bangunan sebelah hotel. Jadi hotel ini terdampak karena memang berdekatan. Jadi sampingnya yang melindungi jendela itu kan udah terbakar, makanya jendela kebuka, makanya asapnya masuk ke hotel. Penghuni hotel merasa sesak karena asapnya masuk ke hotel semua. Makanya kan apa sih Pak? Ini tempat WSK atau apa Pak? Rumah tinggal yang sebenarnya. Rumah tinggal. Bangunan 2 lantai Pak ya? Bangunan 2 lantai. Ada korban luka atau jiwa Pak? Insya Allah tidak ada, sampai saat ini belum ada laporan. Mudah-mudahan tidak ada. Karena bangunan tinggi, maka kita luncurkan unit berat. Tadi untuk antisipasi evakuasi luar bangunan, namun ternyata tidak perlu, makanya tadi tetap standby-kan untuk unit berat. Dalam proses evakuasi ada kesulitan nggak? Ya ini kan penghuni hotel itu kan kita nggak tahu ya, tadi dibantu oleh pihak pengelola hotel, data manifestnya kita pegang, ternyata masih banyak yang di dalam, makanya kita tetap untuk saat ini, karena api sudah bisa terkendali, kita lebih fokus ke hotel untuk penyisiran penghuni hotel. Tapi yang dipastikan untuk hotelnya sendiri tidak mengalami perambatan dalam hotel. Api tidak masuk, hanya sampingnya aja, samping kena ya. Samping itu kan ada mudah terbakar itu semacam apa itu ya, kayaknya tadi aluminium ya. Tadi akhirnya masuk ke melalui jendela. Petugas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan 115 personil dan 23 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi untuk melokalisir sumber api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Metro Taman Sari. Imbas dari peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Harmoni menuju Glodok mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 TikToker asal Lampung diusir warga perumahan Bumi Arinda Permai, Bandar Lampung saat membuat konten di tengah banjir pada Minggu 23 Februari 2025. Warga menilai tindakan mereka tidak empatik, terutama karena mengajak anak-anak yang berenang di lokasi banjir yang beresiko. 2 TikToker asal Lampung diusir warga perumahan Bumi Arinda Permai, Bandar Lampung saat membuat konten di tengah banjir pada Minggu 23 Februari 2025. Warga geram karena keduanya dinilai tidak menunjukkan empati, terlebih setelah mengajak anak-anak berenang di lokasi banjir yang beresiko. Warga marah karena kedua TikToker tersebut bukan merupakan bagian dari perumahan dan dianggap mencemarkan nama daerah. Kasih Trantip Kelurahan Pematangwangi, Devini Arfandi, membenarkan kejadian ini. Warga meminta mereka untuk menghapus video dan meminta maaf atas tindakan mereka. Setelah perdebatan, kedua TikToker yang diketahui bernama Ahmad Permana dan Clara akhirnya menghapus konten tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Video pengusiran tersebut viral di media sosial. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan melibatkan kereta api kembali terjadi di wilayah Bekasi pada Senin 24 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun meninggal dunia setelah terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Adapun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun meninggal dunia setelah tersambar komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan dengan nomor KA 6023.
Insiden tersebut terjadi di kilometer 23 jalur hilir, tepatnya di flyover Kranji, Bekasi Barat pada Senin 24 Februari 2025. Manajer Humas Kereta Komuter Indonesia atau KCI, Leza Arlan menjelaskan bahwa korban saat itu sedang berjalan di perlintasan rel dengan tujuan menuju pasar. Benturan keras menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Pihak KCI segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan evakuasi dan jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Leza juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan keselamatan saat melintas di perlintasan kereta api. Korban terseret beberapa meter dari lokasi kejadian, adapun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza mulai kembali beroperasi. Meski demikian, mayoritas toko yang didominasi pedagang peralatan audio dan juga speaker ini relatif masih sepi pengunjung. Para pedagang di sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, mulai kembali membuka tokonya pasca kebakaran hebat yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlihat aktivitas perdagangan di lokasi mulai berangsur normal, meski situasi dan kondisi toko yang mayoritas menjual peralatan audio dan speaker ini masih relatif sepi pengunjung. Menurut Andrew, salah satu pedagang toko di lokasi, tak dapat dipungkiri. Pasca insiden yang terjadi beberapa waktu lalu, keadaan Glodok Plaza saat ini masih sepi, di mana para konsumen merasa khawatir dan merasa takut saat masuk ke dalam gedung. Bahkan langganannya pun merasa demikian, meski akhirnya datang juga. Lebih lanjut, Andre menambahkan, meski demikian secara bertahap penjualan usaha audio speaker dirinya mulai berangsur membaik, di mana peningkatan penjualan dari para konsumen yang berbelanja di lokasi mulai ada, meski tidak terlalu signifikan seperti sebelumnya. Sejak Senin minggu ini sudah disilakan untuk buka. Berarti kurang lebih 6 hari ya kok ya? Ya, kurang lebih 6 hari kerja. Ya nggak bisa kita pungkiri sih ya, karena kondisinya juga masih seperti ini ya kan. Jadi otomatis customer juga masih banyak yang nggak berani datang karena situasinya pun nggak membadai seperti dulu sedia kala sebelum kebakaran. Customer juga kalau lihat gedung seperti ini ada perasaan takut. Dari yang customer yang saya punya ya kan, mereka ada mau datang tapi merasa takut gitu ya kan, karena gedung juga belum sempurna seperti awal. Jadi mereka sangat takut untuk masuk ke dalam. Para pedagang di lokasi berharap agar gedung Glodok Plaza secepatnya bisa direnovasi, seperti perbaikan fasilitas publik seperti eskalator, lift, dan parkiran gedung, agar aktivitas perniagaan di gedung kembali normal. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Badila 2, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa 25 Februari 2025. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 18 unit pemadam kebakaran dan 90 personel. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Badila 2, RT 01 RW 05, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa 25 Februari 2025. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta merespon cepat dengan mengarahkan 18 unit dan 90 personil ke lokasi. Operasi pemadaman dimulai pukul 12.50 waktu Indonesia Barat dan api berhasil dilokalisir perambatannya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Saat ini, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Sebelumnya, kebakaran juga melanda pemukiman padat penduduk di dekat Pasar Tangki, Taman Sari. Diduga salah satu penyebab kebakaran di Taman Sari adalah kompor gas bocor. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Perampokan dan pembunuhan sadis di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung menggemparkan Bali lantaran pelaku nekat menghabisi nyawa pemilik rumah dengan 6 tusukan. Ironisnya, sebelum menjalankan aksi tersebut, pelaku terlebih dahulu menenggak 3 butir pil koplo. Polisi pun bergerak dan juga berhasil mengendus keberadaan pelaku. Karena pelaku mencoba kabur dengan melompat pagar, polisi sempat dan juga terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menembak kedua kakinya. Inilah video amatir yang memperlihatkan sesaat setelah peristiwa perampokan berdarah terjadi di Jalan Kori Nuansa Barat 3, lingkungan Taman Gria, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Tersangka M. Rafli Barizi, 20 tahun, asal Pasuruan, Jawa Timur, masuk melalui ventilasi rumah korban Ibu Kartini, 56 tahun, dengan membawa pisau dapur dari bedeng proyek tempatnya bekerja. Merasa curiga ada orang yang tidak dikenal memasuki rumahnya,
Ibu Kartini keluar dari kamar untuk mengecek. Korban pun berteriak histeris ketika melihat tersangka. Panik karena kepergok korban, pelaku langsung menyerang dengan menusukkan pisau ke leher punggung dan pundak korban hingga tewas. Pelaku juga melukai putri korban yang hendak menolong ibunya. Putri korban dicekik dan dibenturkan ke lantai, sehingga mengalami luka memar di badan, muka, dan leher. Setelah membunuh, pelaku mengambil 2 ponsel dan cincin emas milik korban sebelum melarikan diri melalui jalur semula. Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar dan Resmob di Treskrimum Polda Bali pun bergerak melakukan penyelidikan. Tempat persembunyian tersangka di salah satu toko bangunan di Jalan Semer, Kota Tara, Badung pun terendus. Saat disergap, tersangka mencoba kabur dengan cara melompati tembok dari bagian belakang toko bangunan menuju arah perumahan penduduk. Tak mau kehilangan jejak, aparat kepolisian tancap gas melakukan pengejaran dan melumpuhkan tersangka dengan timah panas yang menembus kedua kaki tersangka. Ini pelaku ini memang karena kalau saya sampaikan motif memang ekonomi. Yang bersangkutan baru bekerja di tempat kerja di situ sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu. Memang niatnya untuk masuk mencuri. Pada saat mencuri ketahuan, dari sebelum masuk ke dalam ruangan itu udah membawa pisau. Begitu ketahuan sama korban, diteriakin langsung diambil pisaunya dan ditikam di dekat di leher sebelah kanan. Di belakang ada berapa tusukan nanti akan disampaikan oleh para kanit. Kira-kira itu. Kemudian kami sudah tes ini juga, tes urin, termasuk untuk pelaku yang pembunuhan, pencurian dan menghilangkan nyawa orang ini, itu juga mengandung positif narkoba. Menggunakan, kami tanya 1 minggu yang lalu sebelum kejadian itu, seminggu yang lalu rutin konsumsi pil putih atau pil koplo. Dengan modus pelaku dengan bantuan tangga yang ada di belakang rumah, ada proyek, jadi naik ke tangga dan naik ke balkon, turun dari tangga dan dilihat oleh korban saat itu keluar dari kamar tidur, dan saat itulah dilakukan penusukan dan ternyata patah itu ya, yang sudah dibawa pisau dari bedeng yang ada di belakang rumah, dan ganti ada pisau dapur di TKP, digunakan itu. Dan saat dilakukan itu datang putrinya untuk membantu. Putrinya juga dilakukan kekerasan sampai pingsan di lokasi, dan barang-barang diambil, barang bukti berupa 2 buah HP yang sempat dibawa. Berapa kali luka? Berapa kali ini? Dari hasil oleh TKP, oleh identifikasi Polresta Denpasar, ada 6 tusukan, yaitu di belakang leher sebelah kanan, dan juga di punggung ada 5 tusukan. Jadi yang paling fatal adalah tusukan di leher, itu nancap sampai dalam, itu yang menyebabkan luka-luka dan darahnya mungkin kehabisan darah di sana. Dan putrinya sempat dicekik, dibenturkan di lantai, makanya ada luka memar di muka dan di leher juga ada. Sebelum beraksi, tersangka mengaku sudah 2 hari mengintai rumah korban. Ironisnya, saat beraksi tersangka dalam kondisi mabuk lantaran mengkonsumsi pil koplo. Kini tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dan terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.